Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Suciati dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum pertama di Indonesia itu bernama Rencana Pelajaran yang ditetapkan pada tahun 1947. Di mana isinya ini menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Lalu kurikulum ini itu disempurnakan kembali menjadi kurikulum 1952 atau yang dikenal sebagai kurikulum rencana pelajaran terurai. Di mana dalam kurikulum ini pelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada perubahan kembali nih pada tahun 1964 dengan sebutan rencana pendidikan. Nah, tujuan dari kurikulum tersebut adalah untuk pengembangan moral, kesadaran emosional atau keterampilan, dan juga jasmani. Adapun pada tahun 1968, kurikulum ini diperbaharui dengan titik tekan, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian, pada tahun 1975, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini bertujuan agar pendidikan di Indonesia berjalan secara efektif dan efisien. 9 tahun kemudian, kurikulum di Indonesia kembali berubah, yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, setelah itu terbitlah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 yang merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Lalu pada tahun 2004 dibentuk kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Selanjutnya pada tahun 2006 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan KTSP. Nah, terakhir itu perubahan kurikulum terjadi dengan sebutan kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K13 atau mungkin sering disebut dengan Kurtilas. Nah, itu dia sejarah kurikulum di Indonesia dari masa ke masa, dari kurikulum pertama yaitu rencana pelajaran pada tahun 1947 hingga kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan Kurtilas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Maka mungkin dalam penyampaian saya kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka dari itu, apabila ada kesalahan atau kehilafan, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.